Untuk menggali lebih jauh kemana saja aliran dana dari Freddy Budiman, kami sudah terhubung dengan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Agus Santoso. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mbak Livi. Pak Agus, saya ingin memastikan dulu, laporan ini sudah diserahkan ke BNN sebelum Freddy dieksekusi mati? Iya, betul. Ketika kemudian kasus ini terjadi dari 2012, yang tentu ingin kami ketahui sampai 2016 bulan April PPATK merilis laporan data terakhir terkait dengan transaksi keuangan Freddy Budiman. Ada berapa informasi atau berapa laporan yang diserahkan PPATK ke BNN sebelum laporan terakhir? Ya, sejak 2012 itu sudah banyak ya, kami bekerja sama dengan BNN sangat erat. Karena bekerja sama dengan BNN itu artinya dalam penegakan hukum pemberantasan narkoba itu bukan saja kita memberantas bandar narkoba dan pengedarnya, tetapi juga sekaligus merampas aset-aset ilegalnya. Sehingga di sini ada proses penuntutan kumulatif antara kejahatan pengedaran narkoba dengan kejahatan TPPU. Begitu sebetulnya. Artinya ini bukan laporan pertama yang diserahkan kepada BNN ya, Pak Agus ya? Oh, bukan. Bukan, ini laporan yang boleh dibilang terakhir ya. Pak Agus, kalau Anda katakan, maaf saya potong, di Harian Kompas Anda mengatakan ada aliran dana 3,6 triliun rupiah. Apakah kemudian jika Anda katakan ini laporan terakhir, artinya ada dana yang lebih besar lagi yang memang sudah diendus PPATK sejak lama? Nah, jadi waktu kita membuat laporan yang 3,6 ini kumulatif kira-kira 3 tahun. Jadi PPATK itu kalau membuat laporan kurun transaksinya kurang lebih 3 tahun. Jadi kalau kami sampaikan pada bulan April ke BNN itu artinya kita tarik ke belakang kira-kira tahun 2013 mulainya untuk kasus yang ini. Ini kasus yang sangat kompleks, memang ini jumlahnya sangat besar dan kejahatannya sangat kompleks karena melibatkan satu organized crime atau mafia, yang kedua transnational crime dan cross border, yang ketiga multi kejahatan. Di sini melibatkan bukan hanya tindak pidana pengedaran narkoba, tetapi juga ada judi online, ada penyelundupan, ada pemalsuan dokumen impor, begitu. Dan ada kegiatan-kegiatan yang juga dicampurkan dengan kegiatan legal, seperti kegiatan pengiriman uang, money remitters ya, dan juga ada money changer juga di situ. Inikah kemudian yang membuat Anda mengatakan kasus ini menjadi rumit untuk diendus atau ditelusuri oleh PPATK? Dari mana saja aliran dana yang mengalir kepada Freddy Budiman atau dari Freddy Budiman? Ya, ini kita menduga bahwa ini adalah jaringan FB ya. Nanti kalau untuk apakah itu betul mengarah ke sana, tentu penyidik yang lebih tahu persis ya. Baik, Pak Agus, kalau dari laporan, sebetulnya, ya. Kalau dari laporan yang Anda kirimkan kepada BNN terakhir, kalau rasanya publik masih ingin tahu berapa transaksi terbesar dari 3,6 triliun rupiah itu yang terjadi kalau Anda katakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan kepada siapa itu? Ya, ini kan kumulatif, transaksi kumulatif dari berbagai kegiatan. Ada kegiatan, saya katakan tadi kan ada kegiatan judi online, ada penyelundupan dari berbagai negara, bukan hanya satu negara, dari beberapa negara. Kemudian ada modus pemalsuan dokumen, gitu. Jadi memang beda-beda ininya apa. Cuma dibikin complicated memang karena ini kan mafia ya, jadi gerakannya juga kejahatan yang kompleks gitu. Kejahatannya kompleks, modusnya beragam. Apakah kemudian PPATK juga sudah mengendus ini terkait dengan money laundering, pencucian uang? Ya pasti, karena mereka menggunakannya kan dengan cara menyamarkan, kemudian placement ke berbagai rekening, bukan hanya 1-2 rekening. Ini kan melibatkan banyak rekening gitu. Melibatkan banyak rekening. Silakan lanjutkan, Pak Agus. Iya. Ya, melibatkan banyak rekening, dan kalau pencucian uang itu
pasti menggunakan orang-orang, kaki tangan. Nah, karena ini kan mafia, jadi pasti menggunakan orang-orang banyak dan rekening-rekening yang banyak begitu. Melibatkan banyak orang, melibatkan sejumlah, katakanlah ada sejumlah nama di rekening yang kemudian sudah terendus PPATK. Adakah salah satu di antaranya yang merupakan anggota dari penegakan hukum di Indonesia? Nah, ini kalau nama-nama yang tahu persis itu mestinya penyidik. Kalau yang kami ketahui itu adalah database bandar. Jadi kita juga melihat ada nama orang yang ada dalam tahanan, tapi terlibat dalam jaringan ini gitu. Seperti itu. Ada nama orang yang berada di dalam tahanan, Pak? Iya. Ya. Lalu artinya apakah kemudian sudah terendus, kalau saya kembalikan lagi sejumlah katakanlah nama atau sejumlah instansi yang disebut-sebut oleh Haris Azhar terkait dengan aliran dana Freddy Budiman? Oh, kalau nama-nama itu kan tidak mungkin ya. Para bandar juga dia pintar ya, dia tidak mungkin menggunakan rekeningnya sendiri. Tapi ya 1-2 ada saja tentu yang ketahuan gitu. Umumnya mereka pasti akan menyamarkan ke kaki tangannya. Tidak mungkin yang namanya mafia itu menggunakan rekeningnya sendiri. Dia pasti akan menggunakan nama orang lain. Lalu kemudian apakah sejak pelaporan ini dilakukan oleh PPATK kepada BNN, apa feedback dari BNN terkait hal ini? Kami juga akan bahas hal ini usai jeda, tetap bersama kami di Kompas.